Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema janganlah melakukan kewajiban agamamu karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 31 ayat 20 sampai dengan 21 dan ayat 24. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 23 dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu Abu tanggal 6 Maret tahun 2019 dan hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2019. Untuk ayat 5 sampai dengan 6, kita juga bisa baca dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Hal memberi sedekah. Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa, Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa, Injil Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum dalam YouTube, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Baik, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana bacaan Injil pada hari ini cukup populer di kalangan umat, di mana perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil tersebut begitu sederhana, tetapi seringkali tidak mudah dalam pelaksanaannya. Dalam berkarya kita mudah untuk terjebak dan terlalu sibuk membuat program kerja yang indah dan baik menurut pemikiran kita. Tetapi lupa untuk melihat apakah program kerja kita itu adalah kegiatan yang memang paling dibutuhkan saat ini oleh lingkungan yang kita tuju. Dalam pewartaan ajaran Yesus Kristus pun, terkadang kita terlalu sibuk berkoar-koar, sehingga lupa diri bahwa pewartaan yang paling baik sebenarnya adalah melalui tindakan nyata dalam kehidupan dan hidup kita sehari-hari. Sehingga tanpa banyak bicara, orang lain dapat menilai kita sebagai sosok perwujudan murid Yesus Kristus yang sejati. Nilai yang ditawarkan Yesus Kristus bukanlah nilai timbal balik seperti dalam dunia pada umumnya. Nilai yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah ketulusan dalam melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan.
Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang tulus dalam memikirkan kebaikan sesama, dan dunia secara sungguh-sungguh lalu kemudian menjalankannya sehingga dapat membawa perubahan dan kebaikan hidup bersama. Yesus Kristus meminta kita untuk menampilkan diri apa adanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan maksud agar dilihat dan dipuji oleh banyak orang dan hanya untuk mendapatkan kepuasan diri dan hasrat yang dangkal. Sedekah, doa, puasa, dan mengampuni sesama juga merupakan cara umat Kristiani memperbaiki diri terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus, sesama, dan diri sendiri. Jangan sampai keempat hal tersebut malah dijadikan alasan pula untuk mencari keuntungan pribadi. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengajar kita untuk rendah hati dalam penghayatan iman. Hendaknya ini dilakukan bukan atas dasar takut ditegur, untuk pamer atau mencari pujian belaka. Dengan cara seperti itulah maka kita bisa menjadi sarana terbaik kehadiran Yesus Kristus dan kerajaan Allah hingga akhir zaman. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada dalam video Kuntum agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.